Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam podcast bertajuk Menelaah Keteladanan Tokoh Bangsa Melalui Nilai-Nilai Berakhlak. Ini sebuah ruang refleksi yang bertujuan untuk menggali nilai-nilai moral dan profesional yang patut diteladani oleh ASN ya. Dalam kesempatan ini kita akan membahas beberapa tokoh nasional yang dinilai telah mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN yang terangkum dalam akronim berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya Doni akan bertugas sebagai moderator dalam agenda sore ini ya. Langsung saja mungkin ke pembicara pertama. Mari kita mulai sesi ini bersama Teh Lia Amalia. Sudah hadir Teh Lia? Iya Kang, saya sudah hadir. Boleh Teh, kita bahas nilai berakhlak yang pertama itu berorientasi pelayanan. Dari tokohnya yang diangkat itu Kang Deddy Mulyadi ya, gubernur kita semua. Mangga Teh Lia. Betul. Sebelumnya terima kasih ya Kang Doni atas kesempatannya. Tokoh yang saya angkat adalah Bapak Deddy Mulyadi atau yang terkenal dengan disapa KDM ya. Karena menurut saya beliau merupakan sosok pemimpin yang benar-benar hadir untuk melayani masyarakat. Beliau tidak hanya bekerja ya dari balik meja, tetapi juga turun langsung ke lapangan. Pengalaman saya sendiri ya menyaksikan beliau saat ada bencana pergerakan tanah di Pasir Munjul, Purwakarta. Beliau datang ke lokasi, menyapa warga yang terdampak, pengungsi ya, mendengarkan keluhannya dan langsung memberikan solusi. Jadi kehadiran beliau ini kayak bukan sekedar formalitas, melainkan mencerminkan kepedulian dan tindakan yang nyata. Dari pengalaman tersebut, saya belajar ya sebagai ASN, melayani itu harus dilakukan dengan ketulusan dan empati. Saya juga bertugas di BPBD Provinsi Jawa Barat. Kami dituntut untuk selalu tanggap terhadap situasi, namun juga tetap ramah, adil, dan komunikatif kepada masyarakat. Sehingga nilai berorientasi pelayanan menjadi pedoman utama dalam menjalankan tugas kami. Pelayanan publik bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral yang harus dijalankan dengan penuh kesungguhan. Kita sebagai ASN harus benar-benar hadir dan menjadi bagian dari solusi di tengah masyarakat, bukan malah menjadi beban. Begitu Kang Doni. Terima kasih. Wah, terima kasih Teh Lia, luar biasa banget ya bagaimana Kang Deddy Mulyadi, gubernur kita ini hadir secara langsung di tengah masyarakat, memberikan solusi nyata kepada masyarakat. Ini yang menggambarkan pelayanan dari hati ya, bukan sekedar prosedur. Oh ya, kalau boleh sharing sedikit, jadi terkait dengan pelayanan dengan hati ini, ada satu teori ya di mana ketika kita frekuensi hati kita senada dengan pikiran kita itu bakal menarik hal-hal yang maksudnya ketika kita berpikir positif, hati kita juga positif itu akan menarik hal-hal yang positif. Jadi saya dengan inilah menyatakan percaya bahwa Kang Deddy Mulyadi ini bahwa benar-benar dia bisa mewujudkan Jawa Barat istimewa, itu saya yakin betul. Terima kasih Teh Lia, sangat keren penyampaiannya. Sekarang lanjut ya ke Kang Arif Zakaria Aldino. Sudah ada Kang Arif? Siap, hadir Kang. Oke, Kang Arif ini mengangkat tokoh B.J. Habibie ya. Sekarang nilai yang kita mau bahas, nilai akuntabelnya seperti apa? Mangga Kang Arif. Baik, terima kasih Kang Doni sebelumnya. Gimana Kang Doni, sehat? Wah, sehat Kang, alhamdulillah. Jujur Kang, sebenarnya kalau dari sini saya mulai
tertarik dengan sosok B.J. Habibie itu sebenarnya justru malah dari awalnya Kang nonton film. Oh iya ya. Dari situ, betul. Dari situlah saya tuh mulai kagum. Terus mulai kepo kan, gimana nih sejarahnya nih beliau tuh gimana ya, dari filmnya kan udah menginspirasi tuh. Makanya dari situ saya udah tertarik dengan beliau. Dari awal ceritanya menginspirasi, terus juga karena dedikasi dan kecerdasannya sebagai pemimpin, kan beliau pernah menjabat sebagai presiden ya. Nah, dari situ beliau juga benar-benar mencerminkan nilai akuntabel saat menjabat juga. Beliau itu kan kalau tidak salah yang saya baca sempat mewarisi kondisi negara yang sedang krisis moneter 98 ya kalau nggak salah waktu itu. Pasca mundurnya Presiden Soeharto. Terus tapi yang saya salut dari beliau juga, dalam waktu yang sangat singkat, kalau nggak salah 1 tahun 5 bulan, pokoknya kurang dari 2 tahun setahu saya, itu beliau berhasil membawa perubahan besar. Salah satunya yaitu langkah strategisnya yang melikuidasi bank-bank bermasalah, terus membentuk lembaga untuk menyelesaikan utang luar negeri. Dari situ hasilnya luar biasa. Bahkan yang selalu saya ingat dari beliau itu nilai tukar rupiahnya yang awalnya kisaran 10.000 sampai 15.000 per dolar Amerika Serikat tuh, terus kemudian berhasil dibawa ke nilai tukar jadi 6.500, dan itu sampai sekarang belum pernah mencapai di nilai itu lagi kan. Keren ya kan. Itu yang saya sangat salut dari beliau. Walaupun mimpinya cuma sebentar, tapi bisa membawa perubahan yang luar biasa untuk Indonesia kan. Apalagi kan itu pas krisis moneter ya, tidak semua pemimpin kan mungkin bisa seperti beliau. Dari situ juga menunjukkan bahwa beliau itu bukan hanya cerdas, tapi juga bertanggung jawab atas amanah besar yang diembannya. Dari beliau juga saya belajar bahwa akuntabilitas itu bukan hanya soal laporan dan angka, tapi soal keberanian mengambil keputusan sulit, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatannya Kang Doni. Wah, baik. Saya kembali. Nuhun Kang Arif. Wah, setuju sekali sama Kang Arif nih. Sosok B.J. Habibie, mantan presiden kita ya. Memang teladan yang luar biasa. Beliau bukan hanya seorang teknokrat dan negarawan gitu, tapi pribadi yang penuh integritas. Akuntabilitas juga bukan hanya ucapan, tapi nyata dalam tindakan, kurang lebih seperti itu. Mengenai sosok beliau. Oke, sekarang kita menuju ke nilai kompeten nih. Saya sudah melihat semangat dari narasumber yang satu ini nih, yang juga membawa tokoh atlet kebanggaan kita, Teh Galuh. Hadir Teh Galuh, ada? Yap, hadir Kang Doni. Oke, Teh Galuh ini mengangkat tokoh Taufik Hidayat ya. Ya, Taufik betul Hidayat Kang Doni. di nilai kompeten. Mangga Teh Galuh dipersilakan untuk memberikan alasannya dari Taufik Hidayat. Oke, baik. Saya memilih Taufik Hidayat sebagai tokoh panutan untuk nilai kompeten ini karena siapa ya yang nggak kenal Taufik Hidayat? Beliau ini adalah salah satu atlet legendaris Indonesia yang sangat menginspirasi. Beliau ini asal dari Bandung dan dikenal sebagai simbol kejayaan bulu tangkis Indonesia. Prestasinya luar biasa ya Kang, kita sama-sama tahu. Dia meraih medali emas di Olimpiade Athena tahun 2004, juara dunia BWF tahun 2005, dan nggak hanya itu, dia juga beberapa kali menjuarai Indonesia Open dan banyak turnamen bergengsi lainnya di tingkat dunia yang nggak bisa dia disebutin satu persatu karena saking banyaknya gitu ya Kang. Terus dari kompetensi dia untuk bulu tangkis ini ya, yang paling mengagumkan bagi saya itu ya teknik bermainnya itu Kang, terutama untuk backhand dan smashnya. Bahkan itu ya disebut sebagai salah satu yang terbaik di sejarah bulu tangkis. Saking hebatnya tuh Taufik Hidayat. Selain itu permainannya juga cerdas ya, kontrol bolanya akurat dan strategi yang beliau mainkan selalu matang dan tidak mudah untuk ditebak oleh lawan.
Ada satu hal yang menarik nih dari Taufik Hidayat ya. Jadi dia pernah bilang bahwa bakat itu cuma 30%. Jadi selebihnya adalah kerja keras, disiplin dan fokus. Jadi lebih besar di 70%-nya itu. Nah, dari situ saya belajar ya bahwa untuk menjadi ASN yang kompeten, kita nggak hanya cukup punya kemampuan dasar, tapi kita juga harus punya semangat untuk terus belajar, kerja keras, disiplin, dan fokus supaya kita bisa memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa ini. Nah, kira-kira gitu Kang Doni. Menginspirasi sekali kan? Wah, keren Teh. Eh, Luar biasa ya, semangat Taufik Hidayat itu memang sangat menginspirasi ya. Disiplin, kerja keras, dan fokus itu yang menjadi 3 kunci penting yang sangat relevan bagi kita sebagai ASN. Dan benar ya Teh, tadi kutipan yang diucapkan sama Teh Galuh dari Taufik Hidayat ini, bakat itu cuma 30%, selebihnya adalah kerja keras, disiplin, dan fokus. Itu juga saya alami ketika tes SKD kemarin. Itu payah banget dulu ya, karena dari dulu mindset saya sudah mengaturnya tuh dalam pikiran saya nggak bisa matematika dulu kayak gitu terus kalau itu, dan ternyata itu yang sebenarnya membuat saya benar-benar tidak bisa gitu. Ketika saya mencoba bekerja keras dan disiplin juga fokus untuk mengerjakan itu, ya alhamdulillah kita semua bisa bergabung di sini bareng-bareng. Kurang lebih Iya, seperti dengan usaha itu. keras ya Kang ya. Betul Teh. Jadi saya yakin bahwa bukan tidak bisa, tapi mau atau tidak mau, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke siapa sekarang ya? Teh Olvi ya. Teh Olvi ini mengangkat tokoh Nila Juwita Farid Muluk. Saya kurang familiar juga ini. Tapi boleh deh Teh Olvi dari nilai harmonisnya ya, kami persilahkan untuk menjelaskan. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Kang Doni. Waalaikumsalam ya. Baik, kalau untuk tokoh yang saya angkat adalah Ibu Nila Farid Muluk ya, mungkin kita semua tahu ya, Ibu Nila Muluk adalah seorang dokter spesialis mata dan juga mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nah, sikap harmonis yang nilai harmonis yang beliau tunjukkan itu terlihat dari upaya beliau membangun hubungan yang saling menghormati dengan berbagai pihak, seperti itu baik dalam profesi medis beliau sebagai dokter spesialis mata maupun interaksi sosial beliau. Beliau aktif menjalin hubungan baik dengan semua lini seperti itu. Untuk dokter, di dunia medis dia sendiri aktif bersosialisasi dengan dokter, tenaga medis lainnya, bahkan sampai ke staf-staf lainnya seperti itu. Beliau juga aktif dalam sosialisasi ke masyarakat seperti pentingnya vaksinasi, pencegahan penyakit menular, atau kesehatan reproduksi atau kesehatan mental seperti itu. Yang semua itu menunjukkan kerjasama yang banyak dengan berbagai pihak. Seperti itu. Nah, selain itu beliau juga langsung aktif turun ke masyarakat untuk menerima aspirasi mereka seperti itu, Kang Doni. Salah satu contohnya program inovasi beliau yang terinspirasi dari aspirasi masyarakat adalah Nusantara Sehat. Nah, jadi Nusantara Sehat itu salah satu program beliau untuk meningkatkan ketercapaian pemerataan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia mulai dari pelosok negeri seperti itu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui masih ada ternyata beberapa daerah di Indonesia yang akses kesehatannya susah, tenaga kesehatan di sana masih sedikit seperti itu. Nah, Ibu Nila membuat program inovasi tersebut dengan mengirim tenaga kesehatan ke pelosok-pelosok tersebut seperti itu. Nah, nilai harmonis yang dianutnya juga ditanamkan ke peserta-peserta atau tenaga-tenaga kesehatan yang akan dikirim ke pelosok tersebut. Nah,
nilai-nilai ini yang harus ditanamkan, karena nantinya semua tenaga kesehatan ini akan dikirim ke daerah yang mungkin sesama mereka juga berbeda latar belakang, suku, bahkan bahasa seperti itu. Nah, nilai-nilai ini yang beliau aplikasikan dan beliau tanamkan ke kita semua itu menjadi motivasi untuk kita semua untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif seperti itu, Kang Doni, kurang lebihnya. Keren. Luar biasa Teh. Kalau saya dengar kisahnya itu teladannya memang luar biasa ya, perjuangan beliau dalam menghadirkan akses kesehatan bagi masyarakat gitu ya, di tengah keberagaman yang ada. Sangat menyentuh sekali, luar biasa. Wah, Nila Muluk, mantan Menkes ya. Keren. Di era keberagaman ini memang kemampuan menjaga harmoni menjadi kunci keberhasilan ya bagi kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Oke, lanjut ke pembicara selanjutnya yang akan disampaikan oleh Teh Afrilia Handayani Yuzar. Tokohnya Raden Dewi Sartika ya. Nilai-nilai loyalnya nih, berarti bagian Teh Afrilia. Mangga, Teh Afri. Baik, terima kasih Kang Doni. Sebelumnya luar biasa sekali ya Akang Teteh semua yang sudah membahas tokoh-tokoh inspiratif, terutama di era modern ya. Namun Kang Doni, kali ini saya akan membahas mengenai tokoh inspiratif dari masa perjuangan kita ini, pada masa kolonial Belanda. Beliau disebut dengan Raden Dewi Sartika atau yang biasa kita kenal sebagai Dewi Sartika ya. Mungkin teman-teman semua udah pada paham ya dan udah tahu tentang Dewi Sartika. Ini tahulah tokoh. Ya, saya memilih beliau ini karena kegigihan dan perjuangannya untuk pendidikan perempuan ini sungguh luar biasa, Kang Doni. Salah satu dampaknya kita bisa wanita di Indonesia ini bisa belajar dan bekerja mungkin bagian dari perjuangan Dewi Sartika. Meskipun beliau berasal dari keluarga bangsawan ya, bangsawan Sunda, dan mempunyai akses pendidikan yang bagus, namun beliau tidak serta-merta puas akan hal tersebut. Beliau justru menunjukkan empati yang tinggi sejak kecil. Bahkan nih Kang Doni, sejak usia 10 tahun, beliau sudah menunjukkan empati dengan cara mengajarkan anak-anak dari pembantunya tentang baca tulis. Selain itu, beliau juga mengajarkan keterampilan sehari-hari seperti menjahit, memasak, serta sopan santun. Yang mungkin hal itu sangat sulit didapatkan pada masa kolonial Belanda untuk wanita-wanita di Indonesia. Loyalitas beliau juga terlihat sepanjang perjuangan hidupnya ya. Dia setia pada cita-cita pendidikan untuk perempuan. Bahkan di tengah tekanan sosial dan budaya feodalisme kala itu. Beliau tetap menjalankan sekolah yang ia dirikan, yang biasa disebut sekolah istri ya. Sekolah untuk wanita-wanita yang tidak memiliki akses pendidikan. Ia bahkan rela menggunakan uang pribadinya untuk menambahkan kelas, Kang Doni. Karena pada saat itu beliau menggunakan bilik kecil di belakang rumah ibunya untuk mengajar ya. Namun karena banyaknya wanita yang ingin belajar, beliau rela mengeluarkan uangnya untuk membeli ruangan gitu. Bukan hanya itu Kang Doni, beliau juga terus mengabdi hingga akhir hayatnya. Bahkan ketika beliau mengungsi ke Tasikmalaya karena situasi yang tidak memungkinkan, saat itu terjadi perang ya. Beliau tetap melanjutkan aktivitas pendidikan. Yang paling menginspirasi itu beliau kan berasal dari kalangan bangsawan ya. Beliau mempunyai akses gitu untuk mendapatkan jabatan atau kekuasaan. Namun beliau sama sekali tidak tertarik akan hal tersebut. Fokusnya yaitu hanya satu, mencerdaskan kaum perempuan untuk kemajuan bangsa. Nah, dari kisahnya ini Kang Doni, yang sudah sangat gigih nih memperjuangkan pendidikan wanita. Nah, kita juga wajib nih untuk mengimplementasikan nilai loyal ke dalam kapasitas kita sebagai ASN nih. Karena zaman sekarang ini kita sudah diberikan kemudahan akses dan kebebasan untuk bertindak ya. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan hal tersebut. Cukup sekian sih Kang Doni.
Terima kasih. Luar biasa Teh Aprilia, Dewi Sartika, Raden Dewi Sartika, emang tokoh bangsa, dikenal dengan cita-citanya untuk mencerdaskan kaum perempuan, sejalan dengan amanat konstitusi kita juga, meski di tengah keterbatasan dan tekanan, beliau tekadnya itu betul-betul ditunaikan seperti itu. Itu bentuk loyalitas sejati, berjuang bukan demi jabatan, tapi demi kemajuan bangsa. Luar biasa. Saya jadi merinding nih, aduh. Sekarang kita masuk ke nilai-nilai berikutnya ya, yang penuh dinamika, adaptif. Nih, nilai-nilai adaptif. Tokoh yang diangkat kali ini terkenal dengan keputusan berani. Mari kita sambut Kang Adrian Gibran Mardiansyah. Kang Adrian mengangkat tokoh Susi Puji Astuti dengan nilai adaptif. Mangga Kang Adrian menyampaikan alasannya memilih tokoh Susi Puji Astuti. Ya Kang. Halo, selamat siang menjelang sore Kang Doni. Ya, selamat sore. Kesempatannya Kang. Jadi Kang, saya juga punya nih Kang, tokoh inspiratif asal Jawa Barat yang ingin saya bahas Kang. Beliau ini lahir di Pangandaran, yaitu Ibu Susi Puji Astuti Kang. Jadi beliau ini menurut saya adalah contoh nyata dari nilai adaptif. Kenapa? Jadi gini Kang, meskipun beliau itu hanya lulusan SMP, beliau ini berhasil membangun bisnis internasional di bidang perikanan. Kemudian mendirikan Susi Air, dan bahkan sempat dipercaya juga Kang menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2019 kabinetnya Pak Jokowi. Jadi Kang, selama menjabat, beliau ini menghadapi berbagai tantangan besar. Menurut saya ini sangat mengganggu stabilitas nasional ya Kang, seperti pencurian ikan oleh kapal asing dan konflik kepentingan di sektor kelautan. Tapi justru lewat keputusan-keputusan yang berani, seperti penenggelaman kapal ilegal. Kalau misalkan Kang Doni pernah dengar atau baca berita, dan biasanya beliau itu punya quotes, tenggelamkan, pasti tenggelamkan itu kapal Kang. Itu tahu itu tahu. Betul Kang. Jadi beliau ini menunjukkan kemampuannya beradaptasi di tengah tekanan politik, hukum, dan ekonomi, khususnya di sekitar kelautan. Jadi Kang, dari Bu Susi ini kita dan saya pribadi belajar bahwa menjadi adaptif itu bukan sekedar ikut arus, tapi kita juga harus berani mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang terus berubah dan dinamis. Dan sebagai ASN, kita juga harus siap berubah dan terbuka terhadap kebijakan baru, cepat belajar teknologi, dan mampu menghadapi tantangan dengan solusi yang inovatif. Gitu Kang. Mantap Kang Adrian. Tenggelamkan bahasa. Betul. Bahasa Bu Susi Puji Astuti mah ya. Tapi emang bukan sekadar jargon, beliau itu berani benar. Betul, itu adalah implementasinya Kang. Langsung benar tenggelam itu kapal. Betul. Ya, memang teladan yang sangat membara beliau ya. Yes, betul Kang. Bu Susi adalah contoh bagaimana adaptif bisa dibarengi dengan integritas dan gebrakan nyata. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita tiba di nilai terakhir yang tak kalah penting, yaitu kolaboratif. Ya, mari kita dengarkan dari pembicara satu ini, Pak Dr. Reyhan, PKJ ya. Mangga Kang Rey, siap. Dipersilahkan untuk menjelaskan dari aspek kolaboratif. Siap, terima kasih Kang Doni. Ya, kebetulan saya seorang dokter dan saya mencari tokoh inspiratif yang juga seorang dokter, yang harapannya itu juga bisa menjadi inspirasi bagi saya dalam berpraktek sebagai seorang dokter, khususnya di pemerintahan Provinsi Jawa Barat ya. Saya mengambil tokoh Dr. Junjunan Setiakusumah. Mungkin namanya familiar ya, terutama buat Akang Tete yang pernah datang ke Bandung naik mobil, lewat tol, keluar tol, akan ketemu Jalan Pasteur. Dulunya namanya Jalan Pasteur, yang baru namanya adalah Jalan Dr. Junjunan. Kalau tadi Teh Aprilia mengambil tokoh di masa kolonial, saya maju sedikit nih, di masa setelah kemerdekaan. Oke.
Ya, utamanya dia itu puncaknya itu menjadi direktur rumah sakit Transabadak. Kalau yang mungkin sekarang dikenal dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin di Jalan Dr. Junjuna itu sendiri, gitu. Dia seorang dokter, dia mengabdi sebagai direktur di Rumah Sakit Transabadak pada saat itu namanya, di era rumah sakit yang masih di peralihan dari masa kolonial ke masa setelah kemerdekaan. Bisa dibayangkan mungkin banyak sekali keterbatasan ya pada saat itu yang ada pada rumah sakit tersebut. Dengan segala keterbatasan itu, beliau dikenal luas sebagai dokter rakyat karena beliau memahami apa yang menjadi masalah, tentunya masalah kesehatan dari masyarakat. Dan beliau juga dikenal dengan seorang yang ramah, sederhana, dan juga peduli pada masalah-masalah yang ada pada masyarakat. Terkait nilai kolaboratif, bisa dibayangkan pada masa itu, saya rasa tidak mungkin, mustahil gitu, seorang diri Dr. Junjunan bisa mengatasi masalah kesehatan yang sangat kompleks di tengah keterbatasan yang ada, gitu. Dengan fokusnya beliau pada kesehatan masyarakat secara inheren bersifat kolaboratif untuk masalah seperti gizi buruk, wabah penyakit, beliau pasti bekerja sama dengan berbagai pihak. Ya, kemungkinan besar dengan pemerintah daerah atau jawatan kesehatan lain dan juga tokoh-tokoh masyarakat, karena kita tadi tahu bahwa beliau itu dikenal dengan dokter rakyat. Dan mengelola rumah sakit yang besar sebesar Transabadak juga tentunya menuntut kerjasama tim yang solid di internal rumah sakit yang hingga saat ini menjadi legacy peninggalan beliau yang kita kenal dengan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin. Mungkin demikian Kang Doni, terima kasih. Oke, Kang Rehan, luar biasa ya dari Dr. Junjunan Kutimah ini juga. Saya mendengar kisahnya itu di tengah keterbatasannya beliau masih bisa mengenali masalah dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan rakyatnya ya. Pengabdiannya ini luar biasa di bidang kesehatan, bisa menjadi tauladan kita juga sebagai ASN. Lalu dari nilai kolaboratifnya, beliau tadi seperti yang disampaikan aktif berkolaborasi dengan pemerintah juga di tengah keterbatasan yang ada, di tengah hektiknya mungkin waktu itu pemerintahan yang ada. Terus dalam menangani gizi buruk dan dikenal juga sebagai dokter rakyat. Luar biasa Pak Dokter Junjunan. Oke, terima kasih Kang Rehan. Sekarang kita ini udah masuk di penghujung acara ya. Terima kasih saya sampaikan kepada semua pembicara melalui pembahasan ini. Kita menyadari bahwa nilai-nilai berakhlak bukan sekedar konsep ideal, tapi telah nyata dijalankan oleh tokoh bangsa dan dalam berbagai bidang. Dan tugas kita saat ini adalah meneruskan keteladanan tersebut dalam bentuk kerja nyata, profesionalisme, dan pelayanan tulus kepada masyarakat. Semoga diskusi ini memberikan inspirasi dan semangat baru bagi seluruh pendengar dalam membangun budaya kerja yang unggul dan berintegritas. Terima kasih. Saya tutup podcast ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.